tengok video tadi. Oh, rakyat Malaysia sekarang rasa beratur panjang. Tengok tu, panjang beratur hanya untuk mencari semangkuk Maggi. Sanggup. Kalau datang Jakarta, Lotte Mall. Pernah datang, tapi Aku selalu datang kat sini sampai ni dah ke berapa ratus kali. Orang Malaysia kaget, dengan RM20 mereka bisa belanja banyak barang di Indonesia. Ada satu pemandangan yang belakangan ini semakin sering terlihat, dan ini sama sekali bukan hal sepele. Warga Malaysia ramai-ramai menyeberang ke Indonesia. Bukan untuk liburan mewah, bukan pula sekadar berjalan-jalan, melainkan untuk membeli kebutuhan harian, dari ayam, pakaian, hingga makanan siap saji. Selisih harga membuat banyak orang mulai menghitung ulang. Saat biaya hidup terasa kian menekan, pilihan paling rasional bagi sebagian orang adalah mencari tempat yang lebih terjangkau, meski itu berarti harus melewati batas negara. Dalam beberapa tahun terakhir, keluhan mengenai kenaikan harga di Malaysia terdengar semakin nyaring. Di pasar tradisional, di kedai makan, bahkan di pusat perbelanjaan modern, harga bahan pokok dan makanan naik perlahan namun konsisten. Ada yang mengeluhkan harga ayam, ada yang merasa belanja dapur kini jauh lebih mahal dibanding 5 atau 10 tahun lalu. Perubahannya memang tidak selalu dramatis dalam satu waktu, tetapi akumulasinya terasa berat. Masyarakat mulai membandingkan struk belanja hari ini dengan masa lalu, dan selisihnya jelas terasa. Salah satu contoh yang sempat viral adalah penjual donat seharga RM15 per buah. Penjelasannya masuk akal. Bahan premium, keju mahal, kualitas berbeda, namun reaksi publik tetap keras. Bagi konsumen yang sedang sensitif terhadap kenaikan harga, angka seperti itu terasa berlebihan. Di titik ini terlihat jelas jurang antara biaya produksi, ekspektasi pasar, dan daya beli masyarakat yang sedang tertekan. Lalu, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa harga-harga ini terus naik? Banyak yang menyebut inflasi sebagai penyebab utama. Inflasi bukan sekadar istilah ekonomi di berita malam. Ia adalah proses yang perlahan menggerus nilai uang. Ketika jumlah uang beredar meningkat, sementara daya beli real tidak bertambah sebanding, harga-harga terdorong naik. Sistem keuangan modern yang berbasis kredit membuat perputaran uang semakin cepat, namun juga berisiko menciptakan tekanan harga dalam jangka panjang. Di era sekarang, uang tidak lagi berbasis emas seperti dahulu. Nilainya ditopang oleh sistem dan kepercayaan. Kredit perumahan, pinjaman kendaraan, kartu kredit, semuanya terasa normal dan memudahkan. Tetapi di balik kemudahan itu, ada mekanisme ekonomi yang kompleks. Semakin besar ekspansi kredit, semakin besar pula potensi tekanan inflasi. Bagi sebagian orang, ini terasa seperti kenaikan harga biasa. Bagi yang lebih kritis, ini dipandang sebagai sistem yang perlu dipahami dengan lebih hati-hati. Apapun sudut pandangnya, dampaknya nyata, daya beli berubah. Dan ketika daya beli berubah, perilaku konsumen ikut berubah. Disinilah Indonesia masuk dalam cerita. Nilai tukar rupiah yang relatif lebih rendah terhadap ringgit membuat banyak barang terasa jauh lebih murah bagi warga Malaysia. Ditambah lagi biaya penerbangan yang semakin terjangkau, belanja lintas negara menjadi opsi yang masuk akal secara hitungan. Kawasan seperti Tanah Abang dan Tamrin City di Jakarta mendadak terasa akrab bagi sebagian warga Malaysia. Mereka datang dengan koper kosong, pulang dengan koper penuh. Harga satu set pakaian yang di Malaysia mungkin 2 kali lipat, di Jakarta bisa didapat dengan setengah harga. Bahkan untuk baju raya atau belanja musiman, banyak yang merasa lebih berbaloi terbang ke Jakarta, menginap beberapa malam, sekaligus berjalan-jalan. Perbandingan pun tak terhindarkan. Di Tamrin City, tempatnya lebih nyaman dan ber-AC. Tanah Abang suasananya padat dan panas, tetapi pilihannya lebih banyak dan harga bisa lebih miring. Konsumen tinggal memilih kenyamanan atau harga paling rendah. Fenomena ini menunjukkan bahwa konsumen kini semakin cerdas dan strategis. Bukan hanya pakaian, makanan pun menjadi daya tarik kuat. Ayam gepuk yang di Indonesia bisa dibeli dengan harga setara Rp7.10, di Malaysia bisa mencapai hampir 2 kali lipat. Rasa mungkin sama, bahkan autentik, tetapi selisih harga membuat orang berpikir ulang. Bagi sebagian orang, pengalaman makan langsung di tempat asalnya justru terasa lebih memuaskan, baik dari sisi rasa maupun harga. Perjalanan dengan kereta cepat Wush dari Jakarta ke Bandung yang hanya sekitar 30 menit juga menjadi bagian dari pengalaman itu.
Dari belanja hingga wisata kuliner, semuanya terasa efisien. Kota seperti Bandung menawarkan udara sejuk, makanan khas, dan harga yang relatif ramah bagi dompet warga Malaysia. Tak heran jika banyak yang menjadikan rute Jakarta-Bandung sebagai template perjalanan singkat. Media sosial ikut memperkuat tren ini. Video perbandingan harga, vlog belanja, hingga ulasan makanan viral menyebar cepat. Ketika satu orang menunjukkan selisih harga yang signifikan, orang lain terdorong untuk mencoba. Lama-kelamaan, ini bukan lagi pengalaman individual, melainkan fenomena kolektif. Namun di balik semua itu, ini bukan sekadar cerita tentang murah atau mahal. Ini tentang bagaimana masyarakat beradaptasi ketika tekanan ekonomi meningkat. Ketika harga naik di dalam negeri, konsumen mencari celah. Jika celah itu ada di luar negeri dan masih terjangkau, maka mobilitas lintas negara menjadi solusi praktis. Tentu, perbedaan harga antar negara bukan hal baru. Tetapi, ketika perbedaan itu cukup signifikan hingga mendorong orang bepergian khusus untuk belanja, artinya ada dinamika ekonomi yang sedang berubah. Pedagang harus menyesuaikan strategi. Pemerintah perlu mencermati daya beli. Konsumen pun semakin selektif. Apakah ini hanya tren sementara atau tanda perubahan pola konsumsi jangka panjang? Belum ada jawaban pasti. Yang jelas, ketika biaya hidup meningkat, masyarakat tidak tinggal diam. Mereka membandingkan, menghitung, dan mencari alternatif. Pada akhirnya, fenomena belanja lintas negara ini menggambarkan satu hal sederhana. Setiap orang ingin hidup lebih ringan secara finansial. Mereka menginginkan harga yang masuk akal, kualitas yang layak, dan ruang bernapas dalam mengatur keuangan keluarga. Ketika satu tempat terasa terlalu mahal, mereka akan mencari tempat lain yang lebih bersahabat. Jadi, ini bukan soal siapa lebih unggul atau siapa lebih murah. Ini adalah respons alami manusia terhadap tekanan ekonomi. Dan selama selisih harga masih terasa signifikan, kemungkinan besar arus belanja lintas negara akan terus ada. Pada akhirnya, fenomena ini mengingatkan bahwa ekonomi bukan sekadar angka di laporan resmi, melainkan sesuatu yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika harga naik dan daya beli tertekan, masyarakat akan selalu mencari cara untuk bertahan, termasuk menyeberang ke negara lain demi mendapatkan harga yang lebih bersahabat. Ini bukan sensasi atau tren sesaat, melainkan bentuk adaptasi. Dan selama selisih itu masih nyata, pergerakan ini kemungkinan akan terus terjadi, menjadi cerminan bagaimana rakyat merespons perubahan zaman dengan cara paling rasional yang mereka bisa